Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Kali ini dalam kesempatan menjawab soal penilaian tengah semester dengan Fakultas Manajemen Pergudangan, saya Yunis Pusdalipa, kelas 11E, akan mencoba mempresentasikan tugas ATS yang diberikan oleh dosen saya. Berikut ada dua contoh soal yang diberikan. Yang pertama itu mengenai eh, biar saya bacakan soalnya ya, mengenai soal studi kasus bahwa ada suatu perusahaan translok yang menyediakan jasa pergudangan yang menyimpan berbagai barang konsumen, di mana saat ini perusahaan memiliki proyek penyimpanan 10 jenis barang spare part, ya. Kemudian eh, luas gudang ini yang disewakan itu seluas 5.000 meter persegi dengan sistem penyimpanannya menggunakan rak palet. Nah, kemudian selama 3 bulan dia terjadi beberapa kendala, diantaranya seperti raknya tidak sesuai frekuensi, terus menyebabkan dampak waktu picking meningkat, kemudian terjadinya antrian pekerjaan, kesalahan pengambilan barang, dan juga lead time outbound menjadi lebih lama. Nah, kemudian eh, kita di sini disuruh menentukan apa namanya eh, penataan ulang tata letak fasilitas gudang dan sistem penyimpanannya agar meningkatkan efisiensi waktu operasional picking, packing, dan put away. Kemudian mengurangi tingkat kesalahan pengambilan barang serta meningkatkan utilitas ruang gudang secara optimal. Nah, sekarang kita bahas mengenai bagaimana sih tata letaknya dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, di sini tentunya kita harus menentukan dulu ya eh, kriteria barang itu, apakah barang itu fast moving, slow moving, atau eh, barang yang sudah mendekati expired. Jadi dibikin dulu klasifikasinya, kemudian setelah itu kita tentukan eh, apa namanya optimalisasi penggunaan space atau ruang yang disediakan untuk kita bangun layout gudangnya. Nah, di sini kan ada 5.000 meter persegi ya. Jadi di sini saya menggunakan metode aplikasi UA FLP untuk menata ulang gudang tersebut. Kemudian di sini ada 5 area yang akan kita optimalkan. 5 area itu apa saja? 5 area itu di sini ada receiving area, store station area, storage area, packing area, dan shipping area. Masing-masing area ini saya buat menjadi 1.000 meter persegi dengan aspek rasio dan lebar ya. Mungkin ini lebar ininya eh, tanahnya. Nah, di sini width facility dan height-nya ini sudah ditentukan 1.000 dikali 50 berarti kan 5.000 meter persegi, dan jenis-jenis barangnya di sini ada 10 item ya, dia hanya spare part dengan jumlah dan harga persatuannya seperti ditampilkan pada tabel, sehingga saat kita run kita masukkan semua komponen detail rincian ini, kemudian dapatlah tata letak gudang seperti ini, di mana di sini ada 5 area. Nah, 5 area ini tadi sudah ditentukan ya. Jadi kalau ditanya metode apa yang digunakan untuk menata ulang layout gudang supaya eh, meningkatkan efisiensi waktu operasionalnya, mengurai tingkat kesalahan dan meningkatkan utilitas ruang gudang secara optimal. Jadi yang saya gunakan adalah dedicated storage, yaitu metode ini sebagai penyimpanan yang sudah ditentukan karena lokasinya untuk setiap barang itu sudah ditentukan di mananya. Jadi eh, dibilangnya ini sudah fix gitu. Area yang kita buat itu sudah fix. Jadi di sini terlihat optimalisasi lahan seluas 5.000 meter persegi ini sudah secara optimal digunakan untuk 5 area ini gitu.
Nah, nanti tinggal kita atur saja di mana barang-barang yang kita sesuaikan dulu dengan kriteria mana fast moving, slow moving, dan barang mendekati expired, itu tinggal ditentukan saja mau diletakkan di mana. Nah, kemudian hmm, untuk apa namanya soal berikutnya, soal nomor 2, di sini ada studi kasus mengenai PTX, adalah perusahaan logistik 3PL yang mengalami banyak masalah terkait integrity stock issue. Banyaknya produk yang perputarannya rendah menunjukkan stok berlebih sehingga jumlah produk banyak yang mendekati hilang di gudang. Kemudian rasio kadaluarsa meningkat sehingga berpotensi barang tidak dapat terjual. Yang ditanyakan strategi atau kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan dalam melakukan pengendalian persediaan. Oke, jadi di sini kasusnya mengenai integrity stock issue. Jadi kalau menurut saya karena di sini penjualannya rendah ya, jadi stoknya banyak yang tidak terjual dan akhirnya mendekati kadar expired date-nya. Kalau secara sales, kita tidak bicara integrity stoknya. Kalau secara sales tentu ya sudah, barang yang sudah mendekati expired ini kita jual mungkin dengan harga khusus atau harga diskon supaya persediaan di gudang tidak terlalu banyak dan barang bisa dikendalikan sehingga barang bisa keluar. Tapi kalau terkait masalah integrity stoknya, itu kan berarti masalahnya berada pada apa ya namanya, pengendalian bagaimana barang itu diatur untuk apa namanya disimpan di dalam gudang. Jadi di sini kita akan melakukan strategi terhadap kontrol produknya sendiri di dalam gudang. Apa aja strateginya? Pertama, di sini ada aging produk ya. Aging produk itu maksudnya hmm, apa namanya, strategi kontrol di gudang yang dilakukan secara harian untuk memastikan tidak ada produk yang mendekati expired. Sama dengan poin nomor 2, near expired date. Jadi produk yang sudah mendekati expired date itu tanggal produksinya ya, biasanya produk tersebut itu diblok secara sistem dan produknya biasanya dipindah ke area lain. Nah, kemudian yang ketiga kita melakukan FIFO system. FIFO system itu apa? Barang yang sudah mendekati kadaluarsa itu kita tempatkan di area yang apa namanya, yang si barang itu bisa keluar lebih dulu. Jadi kita tempatkan barang expired itu untuk bisa keluar lebih dulu. Jadi di sini kita kendalikan supaya stoknya itu, stok yang mendekati masa kadaluarsa barang itu tidak menumpuk terlalu banyak. Jadi kita sortir dulu barang-barang yang sudah mendekati expired, kita pindahkan di area shipping, mungkin area yang paling depan. Kemudian dilakukannya quality block ya. Quality block itu jadi adanya kontrol pengeluaran outbound. eh, sorry, maksudnya quality block itu blok secara sistem yang dilakukan oleh tim quality control sehingga barang tersebut tidak bisa keluar dari gudang dikarenakan produk ini bermasalah dan ada quality issue. Jadi kalau misalnya dia dikeluarkan ini akan membahayakan. Kemudian yang berikutnya ada block stock. Block stock itu jadi bertujuan untuk apa namanya, memblok inventory. Tujuannya itu dilakukan untuk keep order ya. Jadi kalau barang-barang yang sudah expired atau mau expired itu diblok dulu, akan dilakukan pengecekan terhadap kualitasnya gitu ya. Apakah nanti dia akan diberikan keputusan untuk di-destroy kah atau untuk di-extend kah shelf life-nya jika barang itu bukan barang konsumsi ya. Kemudian yang berikutnya adalah batch control. Jadi dilakukan eh, pengecekan juga terhadap produk yang berada di gudang untuk tujuan sama, untuk tujuan keep order atau pesanan dari pihak lain. Nah, ini bisa dilakukan pengecekan dari batch-nya, nomor batch-nya, kapan si produk ini diproduksi. Seperti itu. Jadi, strategi-strategi ini, langkah-langkah ini itu bisa mengendalikan
pengendalian persediaan untuk mengatasi permasalahan integrity stock issue itu terkait barang-barang yang isunya ini seputar berkaitan dengan kadaluarsanya itu kalau secara integrity stoknya ya. Tetapi kalau misalnya secara salesnya ya lebih baik barang ini dijual dengan harga murah sebelum memasuki expired date gitu. Atau mungkin bisa juga di destroy jika sudah dilakukan pengecekan ternyata tidak layak untuk beredar di pasaran seperti itu. Kurang lebih begitu penjelasan mengenai soal UTS manajemen pergudangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.